Tuhan menampakkan diri kepada Salomo untuk kedua kalinya. Setelah Salomo selesai mendirikan rumah Tuhan dan istana raja, serta membuat segala yang diinginkannya, Tuhan menampakkan diri kepada Salomo untuk kedua kalinya, seperti ia telah menampakkan diri kepadanya di Gibeon. Tuhan berfirman kepadanya, "Telah kudengar doa dan permohonanmu yang kau sampaikan ke hadapanku. Aku telah menguduskan rumah yang kau dirikan ini untuk membuat namaku tinggal di situ sampai selama-lamanya. Mataku dan hatiku akan ada di situ sepanjang masa. Adapun engkau, jika engkau hidup di hadapanku sama seperti Daud ayahmu dengan hati yang tulus, hidup lurus dan berbuat sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu, serta jika engkau memelihara segala ketetapan dan peraturanku, aku akan meneguhkan tahta kerajaanmu atas Israel untuk selama-lamanya, seperti yang telah kujanjikan kepada Daud ayahmu, dengan berkata, keturunanmu tak akan terputus dari tahta kerajaan Israel. Tetapi, jika kamu berbalik dariku, kamu dan anak-anakmu, dan tidak berpegang pada segala perintah dan ketetapanku, yang telah kuberikan di hadapanmu, dan pergi beribadah kepada ilah lain dan sujud menyembah kepadanya, aku akan melenyapkan orang Israel dari atas tanah yang telah kuberikan kepada mereka. Aku akan membuang dari hadapanku rumah yang telah kukuduskan bagi namaku itu. Israel akan menjadi kiasan dan sindiran di antara segala bangsa. Rumah ini akan menjadi timbunan puing, sehingga setiap orang yang lewat akan terperanjat, bersuit dan berkata, mengapa Tuhan berbuat demikian terhadap negeri ini dan rumah ini? Orang akan berkata, sebab mereka meninggalkan Tuhan Allah mereka dan membawa nenek moyang mereka keluar dari tanah Mesir dan berpegang pada ilah lain dan sujud menyembah serta beribadah kepadanya. Itulah sebabnya Tuhan mendatangkan segala malapetaka ini ke atas mereka. Kegiatan pembangunan Raja Salomo. 20 tahun kemudian, Salomo selesai mendirikan kedua rumah itu, yakni rumah Tuhan dan istana raja. Raja Salomo memberikan kepada Hiram 20 kota di tanah Galilea, karena Hiram, Raja Tirus, telah menyediakan bagi Salomo kayu aras, kayu sanobar, dan emas sebanyak yang dikehendakinya. Tetapi ketika Hiram datang dari Tirus untuk melihat kota-kota yang diberikan Salomo kepadanya itu, semuanya tidak berkenan kepadanya. Ia pun berkata, kota-kota seperti apa yang telah kau berikan kepadaku ini, saudaraku? Orang menyebutnya tanah Kabul sampai hari ini. Adapun Hiram telah mengirim kepada raja 120 talenta emas. Inilah catatan tentang para pekerja paksa yang telah dikerahkan oleh Raja Salomo untuk membangun rumah Tuhan, istananya sendiri, Milo, tembok Yerusalem, Hasor, Megido, dan Geser. Firaun, Raja Mesir itulah yang maju berperang dan merebut Geser, membumi hanguskannya, dan membunuh orang-orang Kanaan yang tinggal di kota itu. Ia memberikan kota itu sebagai mas kawin kepada anaknya, istri Salomo. Salomo lalu membangun kembali Geser. Mereka juga membangun Bet Horon Hilir, Baala Tamar di padang gurun di negeri itu. Semua kota perbekalan milik Salomo, kota-kota tempat kereta, kota-kota tempat tentara berkuda, dan semua yang Salomo ingin dirikan di Yerusalem, di Gunung Libanon, atau di seluruh daerah kekuasaannya. Semua orang yang masih tersisa dari orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus, semua yang tidak termasuk orang Israel, yakni keturunan bangsa-bangsa itu yang masih tinggal di negeri itu, yang tidak dapat ditumpas oleh orang Israel. Merekalah yang dikerahkan Salomo untuk menjadi pekerja paksa sampai hari ini. Orang Israel tidak ada yang dijadikan budak oleh Salomo.
Mereka menjadi prajurit, pegawai, pembesar, dan perwiranya, atau kepala pasukan kereta dan pasukan berkudanya. Inilah para kepala pengawas yang mengawasi pekerjaan Salomo, 550 orang jumlahnya. Mereka memerintah rakyat yang melakukan pekerjaan itu. Segera sesudah putri Firaun pindah dari kota Daud ke rumah yang telah Salomo dirikan baginya, Salomo pun mendirikan Milo. 3 kali setahun Salomo mempersembahkan kurban bakaran dan kurban keselamatan di atas mezbah yang didirikannya bagi Tuhan, serta mempersembahkan dupa di hadapan Tuhan. Demikianlah ia menyelesaikan rumah itu. Raja Salomo juga membangun armada kapal di Esion Geber di dekat Elot, di tepi laut Teberau di tanah Edom. Dengan kapal-kapal itu, Hiram mengirim pegawai-pegawai para anak buah kapal yang mengenal laut menyertai pegawai-pegawai Salomo. Mereka pergi ke Ofir dan dari sana mengambil 420 talenta emas, lalu membawanya kepada Raja Salomo. Berbagai karya dan upaya Salomo. 20 tahun kemudian, Salomo selesai mendirikan rumah Tuhan dan istananya sendiri. Lalu Salomo membangun kembali kota-kota yang diberikan Huram kepadanya dan menyuruh orang Israel menetap di sana. Kemudian Salomo pergi ke Hamat Soba dan menaklukkannya. Ia juga membangun kembali Tadmor di padang gurun dan semua kota berbekalan yang didirikannya di Hamat. Ia membangun kembali Bet Horon Hulu dan Bet Horon Hilir menjadi kota kubu bertembok, berpintu gerbang dan berpalang. Juga Baalat dan semua kota berbekalan milik Salomo, semua kota tempat kereta, kota-kota tempat tentara berkuda, dan semua yang ingin Salomo dirikan di Yerusalem, di Gunung Libanon, atau di seluruh daerah kekuasaannya. Semua orang yang masih tersisa dari orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus, semuanya yang tidak termasuk orang Israel, yakni keturunan bangsa-bangsa yang masih tinggal di negeri itu dan tidak dibinasakan oleh orang Israel, mereka inilah yang dikerahkan Salomo untuk menjadi pekerja paksa sampai hari ini. Tetapi dari antara orang Israel tidak ada yang dijadikan budak oleh Salomo untuk pekerjaannya. Mereka menjadi prajurit, kepala atas para perwira, atau kepala pasukan kereta dan pasukan berkudanya. Inilah para kepala pengawas di bawah Raja Salomo, 250 orang yang memerintah rakyat. Salomo memindahkan putri Firaun dari kota Daud ke rumah yang didirikannya baginya, karena katanya, istriku tidak boleh tinggal di istana Daud, Raja Israel, karena tempat-tempat yang telah dimasuki tabut Tuhan itu kudus. Lalu Salomo mempersembahkan kurban bakaran bagi Tuhan di atas mezbah Tuhan yang didirikannya di depan serambi bait suci, sesuai dengan apa yang ditetapkan sebagai kurban hari demi hari, menurut perintah Musa, yakni pada hari Sabat, pada bulan baru, dan 3 kali setahun pada hari-hari raya ini. Hari raya roti tidak beragi, hari raya 7 minggu, dan hari raya pondok daun, sesuai dengan pengaturan Daud ayahnya. Ia menetapkan kelompok para imam dalam tugas jabatan mereka dan orang-orang Lewi dalam tugas menyanyikan puji-pujian dan menyelenggarakan ibadah di hadapan para imam menurut ketentuannya setiap hari. Demikian pula bagi para penjaga pintu gerbang dalam kelompok mereka untuk setiap pintu gerbang, sebab demikianlah perintah Daud, abdi Allah. Mereka tidak menyimpang dari perintah raja mengenai para imam dan orang Lewi dalam segala hal, juga mengenai perbendaharaan. Segala pekerjaan Salomo terlaksana dari hari peletakan dasar rumah Tuhan diletakkan sampai selesai. Dengan demikian selesailah rumah Tuhan. Kemudian Salomo pergi ke Esion Geber dan ke Elot di tepi laut di tanah Edom. Dengan perantaraan pegawai-pegawainya,
Huram mengirim kepadanya kapal-kapal dan pegawai-pegawai yang berpengalaman di laut. Bersama pegawai-pegawai Salomo, mereka pergi ke Ofir, dan dari sana mereka mengambil 450 talenta emas, lalu membawanya kepada Raja Salomo.